Guru Mapel Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu tidak sendirian. Ibu akan ditemani oleh guru bahasa Indonesia yang lain yang mengajar di kelas IPS. Kan Ibu IPA nih. Ibu akan ditemani oleh Ibu Dianita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dianita Rizka Oktari. Ibu Dian dan Ibu Sarah sama-sama mengajar Mapel Bahasa Indonesia. Tetapi bedanya kalau Ibu Sarah mengajar di IPA dan Ibu Betul IPS. sekali. Nah, untuk kali ini kita ngapain Ibu Sarah? Baik anak-anak, untuk materi kita hari ini tetap sama dengan yang kemarin. Judul besar kita teks eksplanasi. Tapi untuk hari ini yang kita bahas yaitu tentang struktur dan juga kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kita berdua akan kolaps. Oke, tetap dipantengin ya, jangan skip videonya, oke? Baik Bu Dianita, dalam struktur teks eksplanasi itu ada apa saja sih? Nah, Bu Sarah dan anak-anakku sekalian, struktur yang ada dalam teks eksplanasi ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum, kedua deretan penjelas, dan yang terakhir interpretasi. Nah, kalau bagian pernyataan umum nih anak-anakku sekalian dan juga Bu Sarah, itu berisikan seperti pendefinisian dan klasifikasi tentang hal umum dari topik yang akan kita jelaskan. Kalau deretan penjelas bagaimana Bu? Nah, kalau deretan penjelas, pada bagian ini berisikan tentang penjelasan secara detail mengenai fenomena yang kita jelaskan dan juga disajikan secara urut atau runtun dari awal hingga akhir. Baik, yang terakhir nih, interpretasi. Apa itu Bu interpretasi? Nah, kalau interpretasi itu adalah bagian kesimpulan dari fenomena atau topik yang kita jelaskan. Nah, itu dia Bu Sarah dan anak-anak struktur yang ada di dalam teks eksplanasi. Perlu dipahami ada 3 ya. Ada apa saja? Pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga interpretasi. Itu ya yang perlu dipahami. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi itu ada apa saja Bu Sarah? Baik Bu Dianita dan anak-anakku semuanya, kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, konjungsi sebab akibat. Kemudian yang kedua, konjungsi urutan waktu. Yang ketiga, konjungsi koordinatif. Nah, anak-anak semua, saya harap kalian juga sudah paham ya apa itu konjungsi. Konjungsi yaitu kata hubung. Nah, kalau untuk konjungsi sebab akibat, kata hubung yang digunakan yaitu sebab, maka, akibat, sehingga, karena, akibatnya. Kemudian dalam konjungsi urutan waktu yang biasa digunakan pertama, kedua, ketiga, kemudian itu dalam konjungsi urutan waktu. Terus yang terakhir apa sih Bu Sarah? Baik Bu Dinita, yang terakhir konjungsi koordinatif. Dalam konjungsi koordinatif, kata yang digunakan yaitu dan, serta, atau, tetapi, melainkan, sedangkan. Nah, itu dia kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Mudah-mudahan anak-anak semua yang menonton ini paham ya apa itu struktur dan juga kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Benar Bu Dian? Iya benar. Semoga kalian bisa memahaminya dan mengetahui ya apa aja struktur dan kebahasaannya, sehingga menambah ilmu pengetahuan kalian. Oke, sip. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Ibu Dian akan mengidentifikasi struktur yang ada di dalam teks eksplanasi pada contoh teks eksplanasi yang berjudul pelangi. Nah, pada paragraf ini atau paragraf pertama termasuk ke dalam pernyataan umum. Mengapa sih paragraf ini termasuk ke dalam pernyataan umum? Sudah Ibu Dian jelaskan di awal bahwasannya pernyataan umum berisikan hal umum atau pendefinisian dan klasifikasi dari objek, topik, ataupun fenomena yang kalian jelaskan. Nah, pada paragraf ini termasuk ke dalam pernyataan umum karena ada kata atau kalimat pendefinisian, yaitu pelangi atau rainbow adalah peristiwa optik dan meteorologi di mana terdapat kumpulan cahaya warna-warni paralel satu dengan yang lainnya yang muncul di langit atau di media lainnya. Nah, kalimat tersebut masuk ke dalam kalimat pendefinisian. Oleh karena itu, paragraf ini termasuk ke dalam pernyataan umum.
Oke, kita ke paragraf selanjutnya. Nah, pada paragraf ini termasuk ke dalam deretan penjelas. Mengapa sih paragraf ini termasuk ke dalam struktur deretan penjelas? Nah, pada paragraf ini berisikan penjelasan secara detail terjadi atau proses terjadinya pelangi. Nah, di sini pada paragraf ini terlihat ya, terdapat 4 siklus yang membentuk pelangi, antara lain pembiasan sinar matahari. Lalu dari pembiasan sinar cahaya matahari yang dibelokkan ketika sedang menuju satu medium ke medium lainnya oleh tetesan air yang terdapat pada atmosfer. Terus sinar matahari melewati tetesan air dan terbentuklah warna pelangi. Nah, paragraf ini dijelaskan secara detail ya, dari proses awal dan sampai akhir terjadinya sebuah pelangi. Oke, kita masuk ke paragraf terakhir. Nah, pada paragraf ini termasuk ke dalam struktur interpretasi. Sudah Ibu jelaskan di awal bahwasannya interpretasi itu berisikan tentang kesimpulan dari topik yang telah kita jelaskan. Nah, di sini pada paragraf ini berisikan kesimpulan bahwasannya pelangi itu cuma bisa kita jumpai ketika hujan berbarengan dengan matahari bersinar, namun dari sisi lain yang berlawanan dengan kita. Nah, di sini dia menjelaskan kesimpulan dari proses terjadinya sebuah pelangi ya. Sudah paham kan struktur dari teks eksplanasi? Ibu harap kalian sudah memahaminya ya. Baik, pada kesempatan kali ini Bu Sarah akan menganalisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang berjudul pelangi. Yang pertama ada konjungsi sebab akibat. Kemarin konjungsi sebab akibat itu ada karena, sebab. Nah, di paragraf pertama nih ada tidak kata-kata tersebut. Setelah Bu Sarah lihat nih kayaknya tidak ada di kata-kata tersebut ya. Berarti di sini tidak ada konjungsi konjungsi sebab akibat. Kemudian yang kedua, paragraf kedua kita lihat nih ya. Ada tidak kalimat tersebut? Kata tersebut. Ini dia, ada kata karena termasuk ke dalam konjungsi sebab akibat. Berarti di sini ada nih ya konjungsi sebab akibatnya. Kemudian paragraf yang ketiga ini tidak ada, paragraf keempat juga tidak ada, paragraf kelima, nah ini ada disebabkan oleh. Nah, ini termasuk ke dalam konjungsi sebab akibat. Dan kalimat yang terakhir, paragraf yang terakhir tidak ada ya Nak ya. Berarti udah cukup, cuma ada 2 konjungsi sebab akibatnya. Kemudian yang kedua ada konjungsi urutan waktu. Nah, konjungsi urutan waktu ini kebetulan sekali di teks ini tidak ada, berarti tidak masalah ya. Kemudian yang ketiga konjungsi koordinatif. Kemarin ada apa saja contohnya Nak? Ada dan ya, serta, tetapi, atau. Nah, dari pertama ini sudah ada nih, atau termasuk konjungsi koordinatif dan konjungsi koordinatif. Kemudian ada sedangkan. Ini dia, kata sedangkan ada di paragraf kelima. Sedangkan. Baik. Itu dia analisis kaidah kebahasan teks eksplanasi. Kebetulan yang nomor 2-nya konjungsi urutan sebab akibat tidak ada ya. Jadi hanya yang pertama dan juga yang ketiga. Terima kasih. Baiklah anak-anak, sekian materi kita tentang struktur dan juga kaidah kebahasan teks eksplanasi. Sampai di sini kalian sudah memahami kan materi pada pertemuan minggu ini tentang struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tulis di kolom komentar, sertakan nama dan kelas kalian juga ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum